Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Yang terhormat Bapak Tarto selaku Kepala Sekolah SDN Pelamang 07 Pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf dari SDN Pelamang 07 Pagi yang berbahagia di siang hari ini. Sebelum saya memaparkan modul budaya positif, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya di siang hari yang sangat sejuk ini untuk bisa berkumpul di kelas untuk mendengarkan bersama-sama apa itu budaya positif. Ya, perkenalkan, nama saya Trisaritul Jana. Untuk kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan dan sharing kepada teman-teman guru di SDN Pelamang 07 Pagi tentang apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Untuk yang materi hari ini yang akan saya paparkan yaitu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu berhubungan dengan reward and punishment, hukuman dan penghargaan, keyakinan sekolah, kelas, posisi kontrol restitusi, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif itu apa ya? Disiplin positif itu suatu gagasan di mana ketika kita ingin membuat suatu kemajuan, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Atau bila kita ingin memperbaiki cara-cara kita perlu merubah kerangka acuan kita. Bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda menjadi suatu aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah ada tabel di sebelah kiri dan kanan. Yang kiri itu adalah stimulus respon. Ini biasanya yang kita sadari dan sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, kita sering menganggap kalau kebutuhan kita itu semuanya sama, nggak ada yang berbeda, semua sama. Padahal realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda tergantung dari individu masing-masing. Dan semua orang itu melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar bisa berpandangan dengan kita. Padahal sebenarnya kita itu harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi bukan hanya apa yang kita pikirkan ke orang lain, tapi kita di sini diminta untuk berpikirkan apa sih pandangan orang lain seperti itu. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan. Mau itu salah, mau benar, pasti ada tujuannya. Dan di respon itu yang sering terjadi, orang lain itu bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di stimulus respon, ada model berpikir, ada menang, ada kalah. Untuk yang terjadi sebenarnya itu tidak ada menang atau kalah, semuanya sama. Yang benar adalah win-win, win-win solution, menang-menang. Ya. Nah, Bapak KHD, Ki Hajar Dewantara sendiri sudah menerangkan di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, kalau kita tidak cukup melakukan disiplin sendiri, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Di situ KHD, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan, kita harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah adanya disiplin yang kuat. Di sini disiplin diri yang punya motivasi internal. Jadi jika kita tidak punya motivasi internal,
maka kita perlu memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita agar tercipta motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini sangat penting untuk ditimbulkan kepada karakter-karakter siswa kita, Bapak Ibu, di mana ada profil pelajar Pancasila. Apa saja sih itu? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini yang sedang digadang-gadangkan untuk bisa melekat pada peserta didik di sekolah. Nah, untuk selama ini motivasi perilaku manusia itu hanya berpandangan pada hukuman dan penghargaan. Ya, dimana kalau menjalankan peraturan, bila mana ada suatu pelanggaran, kita perlu meninjau ulang bagaimana keyakinan kelas atau sekolah yang sudah ada di dalam sekolah kita. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam modul ini diperkenalkan ada program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu proses menciptakan kondisi untuk murid kita, Bapak Ibu, di mana mereka itu tidak hanya tahu akan kesalahan, tapi diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa mempunyai karakter yang lebih kuat untuk selanjutnya. Dan ini juga proses kolaboratif, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Contoh, ini ada kejadian kasus di mana ada Ibu Anas. Beliau adalah guru kelas 2 SD. Kalau di sini Bu Ita ya. Tapi ini Bu Anas, kalau Bu Ita di sini is the best. Nah, untuk Ibu Anas ini, beliau guru kelas 2 SD, dia punya masalah nih, di mana murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas, selalu berebutan masuk ke kelas setelah jam istirahat. Ini tentunya sangat mengganggu ya. Nah, akhirnya Bu Anas berpikiran, bagaimana sih cara murid-murid saya biar anaknya itu tertib, nggak selalu rebutan gitu. Akhirnya beliau berpikiran, oh yaudah aku kasih stiker bintang ya. Siapa yang bisa berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, nanti dapat bintang dari Bu Anas. Nah, sebagian besar otomatis bagaimana kalau terutama di kelas 1-2 nih, kalau misal dikasih reward, penghargaan, itu biasanya anaknya pada suka nggak? Suka, langsung rebutan gitu kan. Terus sebagian murid-muridnya juga langsung berdiri rapi. Tujuannya apa? Biar dapat bintang dari Ibu Anas. Nah, tapi pada suatu hari nih guru kelasnya sakit, nggak masuk, digantiin oleh Pak Heru. Nah, Pak Heru tidak mengetahui tentang adanya suatu stiker bintang dari Bu Anas yang kalau barisnya rapi dapat stiker. Beliau nggak tahu nih, karena kan tiba-tiba harus ganti dari Bu Anas. Dan benar saja, saat itu mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali ke kebiasaan awal. Mereka rebutan lagi nih. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Mengapa? Nah, itu yang agak membahayakan. Kenapa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid biar bisa mau mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar bisa melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita berpikiran kalau mereka itu tidak bisa melakukannya atau tidak akan memilih melakukannya. Nah, karena penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Ini menurut Alfikon. Nah, ini sebenarnya konsep dari apa yang tadi terjadi, di mana penghargaan itu efektif, tapi efeknya hanya jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang, maka orang itu akan tersebut bergantung pada penghargaan. Jadi ini efeknya bisa menghilangkan motivasi dalam diri sendiri. Dan jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita berharap mendapatkan penghargaan, kita pun jadi tidak menyadari apa yang tindakan yang kita lakukan. Nah, ini makanya
perlulah suatu adanya keyakinan sekolah atau kelas. Selama ini di kelas pasti sering ya Bapak Ibu kalau di awal tahun pelajaran itu kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, di mana pernyataan keyakinan ini dibuat dalam suatu bentuk yang positif dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut, lalu berisi pernyataan universal dan lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya di sini ada contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini saya tampilkan kelas 1. Nah, ini kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini untuk kelas yang SMP, ini yang kelas 1. Adanya rasa saling belajar, senang, menghargai, dan sebagainya. Nah, inilah posisi guru di dalam kelas. Ini sering terjadi, guru itu sebenarnya punya 5 posisi. Saya pernah semua melakukannya juga. Ya, dimana kalau penghukum, posisi guru itu sebagai penghukum, biasanya guru berbuat, dia menunjuk-nunjuk anaknya. Kamu tuh ya, gini, menunjuk. Terus suka menyindir atau omongannya menyakitkan. Lalu gurunya biasanya berkatanya apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan laporkan. Saya keluarkan kamu. Gitu. Lalu hasilnya biasanya anaknya jadi memberontak atau yang lebih membahayakan dia pendendam atau menyalahkan temannya, orang lain. Enggak, ini bukan salah saya. Itu biasanya. Nah, kalau untuk membuat orang bersalah, biasanya gini, kamu selama ini kok berbuat seperti itu, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, itu tipe kita sebagai pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Anak-anak lebih banyak menyembunyikan, berbohong dan menyangkal. Sedangkan ada juga tipe posisi guru sebagai teman. Apa konsekuensinya? Apa yang kamu lakukan? Lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi kalau nggak ada Bapak Ibu gurunya ya udah nggak bisa, karena tergantung. Kalau pemantau ini biasanya selain sebagai teman juga bisa memantau anak muridnya. Beliau lebih sering menanyakan, di sini peraturannya apa ya? Terus konsekuensinya kalau kalian melakukan seperti itu gimana? Lalu apa yang telah kamu lakukan? Nah, hasilnya apa? Ini anak-anak akan baik jika diawasi. Tapi kalau nggak diawasin, nggak ada gurunya, ya sudah kembali lagi. Nah, ini posisi yang terbaik dari semuanya. Ini memang paling susah karena di sini kita dituntut, posisi manajer itu dituntut untuk bisa menimbulkan motivasi internal dari murid kita, bukan hanya dari eksternalnya saja. Contoh gini, apa yang kita yakini, kalau kamu menyadarinya, kamu bisa memperbaikinya tidak? Kayak seorang psikolog ya, kalau kita ketemu dokter gitu, beliau sabar ngadepinnya, pendekatan. Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira kamu mau ngapain? Nah, ini yang emang agak susah karena nyatanya kalau ada anak sudah berbuat ulah, kita udah emosi gitu. Buru-buru mau nanyain, kamu kenapa sih? Enggak, tapi langsung nada tinggi. Akhirnya bisa menguatkan karakter anak. Nah, ini efek-efeknya Bu, Bapak Ibu, bisa di sini dampaknya juga macam-macam berbeda-beda. Terutama nih pada murid. Kalau yang di manajer tadi, murid tuh bisa mengevaluasi dirinya mereka sendiri. Lalu cara melakukan segitiga restitusi itu gimana sih biar bisa menjadi posisi manajer? Ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah 3 langkah pematik yang membuat kita bisa menjadi lebih baik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan, validasi tindakan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contohnya apa validasi menstabilkan identitas? Kita ada anak-anak yang berbuat salah di kelas. Ini satu tindakan
apa ya, ketika guru menemui anak-anaknya yang bermasalah atau melakukan ulah, ini yang pertama adalah tentang validasi tindakan yang salah. Ini yang susah sekali saya akui, karena ketika ada anak yang seperti itu kita langsung mengejek dia, ih kamu nakal ya, kamu nggak bisa dibilangin ya. Padahal kita sebenarnya itu harus memvalidasi tindakan mereka. Bagaimana cara menghadapi anak-anak kita di kelas. Jadi intinya gini Bapak Ibu, jadi intinya ketika kita menemui teman, murid yang ada masalah dengan kita, apapun itu untuk langkah awal jangan langsung dijudge, jangan langsung ditunjuk-tunjuk, kamu salah, kamu tidak boleh seperti ini. Nah ini kayak tipe-tipe curhat ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada satu contohnya, ada anak dia berbuat di sini, cara yang tepat ini gurunya sangat adem gurunya sangat membimbing sekali, dideketin itu anak. Nah setelah dideketin, anak itu ditanya baik-baik oleh bapak kepala sekolah atau bapak ibu guru atau siapapun, bilang seperti ini, nak, guru tahu berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan itu, atau di sini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah bisa menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Setelah menstabilkan, intinya menenangkan anaknya dulu, ditanya baik-baik. Kalau anak sudah bisa, efeknya apa? Ini saya praktekkan di kelas, dibanding saya langsung memarahin atau mengejar. Ketika sudah memvalidasi, menstabilkan identitas, anak biasanya kan udah takut duluan tuh, dia langsung lunak, terus dia cerita, iya bu, contohnya kenapa kamu main bola keliling-keliling sampai ganti baju gini-gini. Iya bu, maaf, soalnya saya lagi gabut bu, saya lagi bosan, pengen istirahat, pengen main bola, di rumah nggak bisa main bola, jadi saya main bolanya istirahat. Kita cari tahu dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, kalau anak itu sudah memberikan jawaban, sudah cerita nih alasannya kenapa, lalu langkah selanjutnya kita memvalidasi tindakan dia. Memvalidasi itu kita memberikan suatu respon di mana kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka kita bisa memenuhi kebutuhan anak. Kita cari tahu kebutuhan anak ini apa sih? Kok bisa melakukan seperti itu? Kenapa anak ini suka gangguin temannya, jailin temannya? Kamu butuhnya apa? Kamu ingin menyenangkan? Kamu ingin cari hiburan? Kamu memang ada masalah sama dia? Kita cari dulu kebutuhan dia apa, berbuat seperti itu. Nah, baru divalidasi nih. Padahal kamu tuh bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting. Ini mungkin untuk kasus yang kalau ada anak berbuta apa, atau marah karena diledekin sama orang tua atau apa. Nah, kita validasi dulu nih. Kamu patut bangga, kamu bisa melindungi diri kamu sendiri. Dan kamu boleh mempertahankan. Tapi ingat, kamu harus menambahkan sikap yang baru. Restitusi ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tidak. Jadi bukan artinya kita nyaranin ke anak itu kalau peraturan itu nggak baik, bukan seperti itu. Tapi dalam restitusi, guru itu harus memahami alasan muridnya dan paham kalau setiap orang pasti melakukan waktu terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran seringkali memenuhi kebutuhan anak walaupun sering bertabrakan dengan kebutuhan lainnya. Terus disalahin, Bapak Ibu rasanya jengkel nggak? Kita mau curhat nih, misal saya mau curhat sama Bu Ita, sama Bu Ita langsung disalah-salahin. Jengkel nggak Bu gitu? Aku kan mau curhat, kok aku disalah-salahin? Aku
aku cuma pengen dengerin gitu. Jadi jangan langsung marah ya Bapak Ibu. Ini memang susah, soalnya kalau ngeliat anak-anak udah kayak gitu udah jengkel juga, apalagi kalau siang-siang panas-panas. Yang sabar. Nah, benar kata Bu Bin, yang sabar Bu. Biasanya Bu Bin kayak gitu. Ya. Yang sabar Bu, jangan emosi gitu ya. Kamu kenapa? Cerita. Terus, oh jadi pikiranmu, alasanmu kayak gitu. Oh boleh. Tapi ingat, kita punya alasan yang kalau lebih baik perlu ditambahin lagi nih sikapnya, nggak kayak gitu tuh, nggak kayak gitu saja gitu. Jadi ada suatu pemvalidasi tindakan dari kita. Next, nah ini yang terakhir. Di sini teori kontrol menyatakan kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas telah tercapai, yang tadi langkah 1 sama langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan untuk dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini ada contoh pertanyaan-pertanyaan di bawah yang memantik keyakinan anak, dan setelah didengarkan, setelah divalidasi, lalu Bapak Ibu bisa menanyakan apa yang dipercaya sebagai sebuah kelas. Nilai-nilai apa sih yang bisa kita sepakati? Apa bayangan kita kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, sama kayak teman tadi lagi curhat, udah ini, terus kamu mau jadi apa? Kamu mau menurut kamu yang ideal itu seperti apa? Seperti itu. Nah, jadi penting buat kita menanyakan ke anak yang mereka inginkan. Ini kan emang agak sering susah untuk dilakukan karena kita juga sudah sibuk dengan dosen masing-masing, tapi ternyata ini tidak hanya untuk murid ya Bu, tapi juga untuk anak-anak. Siap, benar itu Bu. Jadi penting untuk menanyakan. Kebanyakan anak-anak akan mengatakan, kamu habis ini berarti nggak melanggar ya? Iya Bu, iya Bu. Kamu habis ini nggak ini ya? Iya Bu. Itu terbukti kan? Kalau anak dilarang, kamu nggak boleh main bola, ini melanggar peraturan kelas. Besok jangan diulangi lagi ya? Iya Bu. Kalau kamu main bola, Bu Zahra sita bolanya. Iya Bu. Anak pinter, bola beli lagi. Bisa besok beli lagi. Nah, tapi dia nggak ngerti kesalahannya dia tuh apa. Kenapa aku cuma dimarahin tapi nggak dikasih tahu aku tuh kesalahannya mana sih? Nah, ini dikasih tahu bagaimana cara kamu menjadi orang seperti itu. Contohnya, kamu boleh, kamu tidak dilarang bermain bola, tapi ada waktu yang lebih baik untuk bermain bola. Tidak harus saat lagi jam istirahat, tapi bisa aja di luar jam pelajaran, di jam olahraga dan sebagainya. Jadi anak-anak distimulasi bagaimana biar dia bisa berpikiran kalau dia itu tidak disalahkan, tapi dia tahu kesalahannya itu perbuatannya salah dan harus divalidasi, diberi arahan untuk menuju yang lebih baik. Oke, terima kasih, senang berbagi untuk pendalaman materi budaya positif. Kita saling sama-sama belajar, apalagi kita di satu keluarga di sekolah ini yang kita harus bagaimana kita bisa membudayakan positif ke anak-anak kalau kita sendiri belum bisa membudayakan positif juga. Jadi semuanya dimulai dari diri sendiri ya Bapak Ibu, dari kita sendiri ke teman-teman kita, teman-teman guru, nanti baru ke murid. Jadi budaya positifnya perlu dilakukan. Dari situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Kita bisa mengarahkan, oh itu benar, tapi ada satu hal yang bisa dilakukan lebih benar lagi, biar kamu tidak mengganggu teman-teman, biar kita tidak hubungannya nggak sampai nggak harmonis. Itu kita harus cari tahu dulu. Nah, untuk terakhir ini saya boleh minta tolong nggak Bapak Ibu memberikan tanggapan di depan? Ibu Trisakroh yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa, dan materi budaya positif itu kalau bisa kita terapkan di dalam penanganan di sekolah kita di masing-masing kelas, tadi dikatakan bahwa kita tidak bisa langsung menjustis anak itu salah. Itu yang paling titik poinnya di situ. Dan apabila
yang dipaparkan oleh Ibu Zahra tadi bisa terapkan di masing-masing kelas kita, itu sudah sangat luar biasa, dan itu membuat kalau anak-anak yang tadi berbuat kurang pada aturannya, bukan anak-anak itu salah ya, berbuat tidak sesuai dengan seharusnya apa yang dilaksanakan, dan anak tersebut bisa menyadari seharusnya anak tidak berbuat itu, tanpa kita menjustis kepada anak tersebut, dan anak tersebut bisa berubah, dan itu suatu anugerah luar biasa. Sekali lagi salut kepada Ibu Zahra, semoga berhasil baik kepada terapkan oleh teman-teman kita maupun itu Ibu Zahra sendiri atau kita semua. Terima kasih, luar biasa, salut buat paparan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Tarto, kepada Bapak Kepala Sekolah, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Maaf kalau ada yang tidak jelas, nanti bisa ditanyakan lagi secara pribadi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.